Resep dan cara pembuatannya, pertama kita siapkan 500 gram kacang tanah, kemudian kacang tanah kita sangrai hingga kacang tanah matang dan juga kulit arinya bisa dikupas. Setelah matang seperti ini, kacangnya kita dinginkan dulu. Setelah kacang dingin, kupas kulit ari kacang. Setelah dikupas, kita gilas atau cincang kasar kacang, gak perlu terlalu halus. Jika mau lebih cepat, bisa menggunakan chopper. Setelah kacang sudah digilas seperti ini dan lumayan hancur, kacang kita sisihkan dulu. Hasil kacang setelah digilas seperti ini. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur utuh. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 1/2 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk merata hingga gula larut. Setelah gula pasir sudah larut seperti ini dan adonan sudah berubah warna, selanjutnya kita masukkan 45 gram coklat bubuk. Masukkan coklat bubuk sambil diayak. Selanjutnya kita aduk merata menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, masukkan kacang tanah. Kemudian kita aduk merata hingga semua tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata seperti ini, kacang sudah siap kita bentuk. Siapkan loyang. Di sini loyangnya sudah saya lapisi dengan kertas roti. Jika tidak ada kertas roti, bisa dioles dengan minyak goreng secukupnya. Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian kita bentuk di atas loyang. Bentuk ukuran sesuai selera saja. Setelah sudah penuh seperti ini, langsung saja kita panggang di atas oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang kue hingga kue matang. Jika bagian bawah kue sudah kering, itu artinya kue sudah matang. Setelah kue sudah matang, kita keluarkan dari oven. Lanjut kita oven kue berikutnya. Ini kita lakukan hingga semua kue selesai kita panggang. Di sini jadinya ada 3 loyang. Sekarang kita keluarkan kue dari loyang. Setelah kue matang, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga kue dingin. Setelah kue dingin, kita bisa masukkan ke dalam toples. Ini kuenya selain cantik, rasanya juga sangat enak, nyoklat dan bikin nagih. Sekarang mari kita coba kuenya. Ini enak sekali, kriuk. Kita bisa lihat dari patahannya. Ini kue coklat kacang yang Langkah pertama, siapkan 250 gram kacang tanah. Kacang tanah sebelumnya sudah disangrai. Selanjutnya, kacang tanah kita buang kulit arinya hingga bersih seperti ini. Setelah kulit arinya dibersihkan, selanjutnya kita blender halus kacangnya. Langkah berikutnya, siapkan wadah dan masukkan 500 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 250 gram gula halus. Ini gula pasir yang saya blender halus. Aduk merata dengan spatula hingga kedua bahan tercampur dengan baik. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili bubuk,
Aduk kembali dengan spatula hingga bahan-bahan tercampur dengan baik. Setelah semua bahan tercampur dengan baik, selanjutnya kita masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Setelah kacang dimasukkan, saya aduk pertama-tama menggunakan spatula. Selanjutnya saya lanjut aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Jika teman-teman ingin ulengi bisa juga. Lalu masukkan 200 ml minyak goreng. Ini minyak gorengnya kita masukkan secara bertahap sambil terus di mixer. Dan sekarang semua minyak selesai saya masukkan, lanjut saja kita mixer hingga semua bahan tercampur dengan baik. Karena mixer sudah kewalahan dalam mengaduk, selanjutnya saya lanjut ulangi menggunakan tangan seperti ini. Setelah semua bahan tercampur dengan baik dan adonan sudah bisa dibentuk seperti ini, selanjutnya kita langsung bentuk adonan saja. Kita bentuk bulat-bulat saja. Pertama, kita siapkan loyang dulu dan oles loyang dengan minyak goreng secara tipis-tipis saja. Kemudian adonan kita bentuk bulat-bulat, dan ini tangan saya sebelumnya sudah saya cuci bersih. Kita bentuk bulat-bulat seperti ini saja. Untuk besar kuenya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Selanjutnya adonan kita bentuk-bentuk seperti ini hingga semua adonan selesai kita bentuk. Jika ingin besar kuenya sama, bisa menggunakan sendok takar seperti ini. Setelah loyang penuh kita isi dengan kue, selanjutnya kita panggang. Di sini ovennya sebelumnya sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kita panggang kue kurang lebih 30 menit atau sampai kue matang, tergantung dari kondisi oven masing-masing. Ini saya letakkan di rak paling bawah. Dan sekarang kuenya sudah matang. Kita bisa lihat bawah kuenya sudah kering dan kecoklatan, itu artinya kuenya sudah matang. Selanjutnya panggang kue berikutnya. Dan ini kue yang sudah matang. Kita keluarkan dulu dari loyang. Dan sekarang semuanya selesai kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya kita siapkan biskuit mari. Dan ini biskuit marinya kita blender halus. Dan ini biskuitnya selesai kita blender. Selanjutnya kita saring. Kita ambil biskuitnya yang benar-benar halus saja. Selanjutnya kue kita baluri dengan bubuk biskuitnya. Ini kita lakukan hingga semua kue selesai kita baluri. Dan sekarang kuenya selesai semua kita baluri. Selanjutnya kita tes rasa. Ini baunya wangi sekali. Bau biskuitnya juga sangat wangi.
Resep dan cara pembuatannya, pertama kita siapkan 150 gram kacang tanah yang sudah disangrai hingga matang. Kacang yang sudah disangrai kita kupas kulit arinya hingga bersih. Setelah kacang sudah bersih kita haluskan. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu, 200 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, kemudian semua bahan kering kita aduk hingga semua tercampur dengan baik. Setelah semua bahan tercampur rata, kita masukkan kacang yang sudah dihaluskan, kemudian kita aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik. Setelah tercampur dengan baik, selanjutnya kita panaskan 300 ml minyak goreng. Setelah minyak sudah panas, langsung saja kita tuang ke bahan adonan. Aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik. Setelah adonan sudah dingin, kita lanjut aduk menggunakan tangan agar lebih mudah tercampur. Kita ulengi hingga benar-benar tercampur dengan baik dan adonan sudah bisa dibentuk. Setelah adonan sudah bisa dibentuk seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita siapkan loyang, lalu kita olesi dengan minyak secara tipis-tipis. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang. Kita masukkan adonan secukupnya saja agar kuenya nanti tidak ketebalan dan matangnya juga bisa cepat. Setelah kita masukkan adonan ke dalam loyang ini, kita ratakan. Ratakan kue hingga benar-benar rata. Saya ratakan menggunakan gelas. Setelah kue rata, kita potong-potong kue. Setelah kue rata, kita beri topping. Di sini saya menggunakan topping susu kental manis. Sekarang ini kuenya siap untuk kita panggang. Ini loyang yang kedua, ukurannya kecil karena adonannya sudah habis. Ini saya gunakan topping Milo. Taburi Milo di atas kue seperti ini. Ini juga siap untuk kita panggang. Panggang kue di atas oven. Ovennya sebelumnya sudah kita panaskan, panggang hingga matang. Untuk lama pemanggangan bisa disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing karena setiap oven masing-masing berbeda. Setelah kurang lebih 60 menit saya panggang kue, ini kuenya sudah matang, sudah siap kita keluarkan dari oven. Selagi kue masih panas, kita iris kue di bekas irisan yang tadi sebelum kita oven. Kemudian setelah diiris, kita keluarkan kue dari loyang. Sekarang kue siap untuk kita sajikan dan siap untuk kita nikmati. Ini kue yang toppingnya Milo. Ini sangat enak. Kuenya tuh sangat lumer banget di mulut. Pokoknya enak banget. Kalian kalau coba resep ini pasti kalian nagih. Ini cocok sekali untuk ide jualan atau isian toples saat lebaran nanti.